Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada. Ya, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus tahap 2 tahun 2024 ya. Dimana di video sebelumnya itu sudah Mas Eka kasih tahu timelinenya, yang insya Allah nanti akan mulai dilaksanakan untuk pendaftarannya itu di tanggal 11 ya, sampai dengan tanggal 11 September sampai tanggal 2 Oktober kalau tidak salah. Itu nanti dibagi semua per jenjang, SD itu dibagi 1 minggu, SMP dibagi 1 minggu, SMA juga dibagi 1 minggu ya. Jadi tidak dari tanggal 11 sampai tanggal 2 Oktober itu nanti nggak serentak semuanya, tapi dibagi. Nah, untuk SD itu dimulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 16 kalau tidak salah, apa tanggal 17 gitu. Pokoknya jatahnya 1 minggu 1 minggu. Nah, lalu persyaratannya apa aja nih Mas Eka untuk KJP Plus tahap 2 tahun 2024 ini? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, kira-kira syaratnya itu masih sama atau tidak ya dengan KJP di tahap 1 tahun 2024 yang kemarin ya? Ya, pada dasarnya masih sama syaratnya karena dasar hukumnya, pergubnya masih sama ya, menggunakan pergub sebelumnya, sama seperti tahap 1 tahun 2024. Apa aja itu syaratnya Mas Eka? Yang pertama adalah peserta didiknya berusia 6 sampai dengan 21 tahun ya. Jadi kalau usia 6 sampai dengan 21 tahun, peserta didiknya itu masih bisa mendaftar PIP ya, atau mengajukan KJP, sorry, kenapa PIP? Mengajukan KJP. Jadi syarat ini sebenarnya ada dua, syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya tadi berusia 6 sampai dengan 21 tahun untuk pengusulan KJP. Kemudian yang kedua, terdaftar di satuan pendidikan baik itu negeri maupun swasta yang berada di DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga, memiliki NIK ya, NIK yang berada di DKI Jakarta. NIK-nya NIK DKI Jakarta, nggak bisa kalau NIK-nya luar DKI Jakarta. Dan yang keempat adalah berdomisili atau tinggal di DKI Jakarta. Jadi ini 4 syarat umum yang wajib para warga sekolah harus penuhi ya. Usianya 6 sampai dengan 21 tahun, kemudian berstatus aktif ya sebagai siswa di satuan pendidikan atau tercatat ya di satuan pendidikan negeri maupun swasta. Kemudian yang berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ya. Kemudian bernik DKI Jakarta, dan yang keempat adalah tinggal atau berdomisili di DKI Jakarta. Jadi kalau misalkan tidak tinggal di DKI Jakarta atau tidak berdomisili di DKI Jakarta, maka tidak bisa mendapatkan atau mengusulkan KJP ini ya. Karena kan KJP Kartu Jakarta Pintar khusus untuk warga DKI Jakarta ya. Kalau KIP itu sifatnya skalanya nasional, tapi kalau KJP skalanya ya per Jakarta aja, satu provinsi DKI Jakarta. Mungkin di Tangerang ada namanya Tangerang Ceria atau Tangerang Pintar, di Bogor, di Bekasi, di Depok ada lagi, namanya berbeda lagi. Tapi khusus di Jakarta namanya adalah Kartu Jakarta Pintar. Itu tadi syarat empatnya. Kemudian ada syarat khusus. Syarat khususnya itu ada dua. Yang pertama, terdaftar di dalam DTKS. Aduh, DTKS lagi Mas Eka. Saya sudah terdaftar di DTKS tapi masih belum juga bisa dapat Mas Eka. Nah, nanti kita akan bahas nih di belakang ya. Kemudian yang kedua itu adalah anak panti asuhan, anak disabilitas, dan anak penyandang disabilitas yang terdaftar atau yang termasuk di dalam SK dari Dinas Sosial ya. Jadi kalau misalkan di Dinas Sosial SK-nya tidak ada, tidak tercantum sebagai anak dari disabilitas, maka tidak bisa. Jadi itu syarat khusus ya. Kalau misalkan umumnya sudah terpenuhi, maka syarat khususnya juga wajib terpenuhi. Salah satunya, contohnya dari DTKS. Nah, untuk DTKS sendiri, ya, ini sama seperti di tahap sebelumnya, di tahap 1 tahun 2024 kemarin, itu juga dari DTKS. Dan mudah-mudahan di tahap ini tidak seperti kasus di tahap 1 tahun 2024 kemarin, di mana pada saat sosialisasi disampaikan bahwa semuanya berhak bisa mendaftar selama dia terdaftar di DTKS ya. Tapi nyatanya ketika sudah dimulai pendataannya, justru yang sudah terdaftar di DTKS pun tidak bisa didaftarkan, sehingga muncul lagi pemberitahuan itu dadakan banget ketika sudah disosialisasikan ke warga sekolah, tiba-tiba peraturannya berubah bahwa yang bisa didaftarkan adalah penerima sebelumnya. Nah, mudah-mudahan di tahap 2 tahun 2024 ini tidak seperti itu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mendaftar selama dia terdaftar di DTKS. Dan perlu warga sekolah ketahui bahwa
antara yang terdaftar di DTKS dengan yang baru daftar di DTKS itu, atau proses pendaftaran DTKS itu berbeda ya. Jadi yang terdaftar di dalam DTKS atau yang ditetapkan di dalam DTKS itu berbeda dengan yang baru mendaftar atau sedang proses pendaftaran DTKS. Bagaimana contohnya yang sedang pendaftaran DTKS, Mas Eka? Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah web pendaftaran DTKS. Sampai dengan saat ini, pendaftaran DTKS-nya masih ditutup, ya, belum dibuka. Bahkan ini kalau tidak salah udah tahun kedua atau tahun ketiga ya DTKS itu tidak dibuka. Sebab apa? Sebab DTKS sebelumnya itu masih simpang siur, bukan simpang siur, masih tumpang tindih, masih belum tepat sasaran ya, sehingga ada yang tidak sesuai di lapangan. Ya, makanya DTKS-nya masih belum dibuka. Nah, untuk DTKS yang tampilannya seperti ini namanya masih pendaftaran. Kalau ya statusnya begitu dicek ternyata di musyawarah kelurahan itu masih ada logo jam atau ada logo jam pasir atau X atau segala macamnya keterangannya, berarti proses pendaftaran dari DTKS-nya ditolak atau tertolak ya. Lalu bagaimana untuk mengkonfirmasinya? Coba dikonfirmasikan ke pendamping sosial yang berada di kelurahan masing-masing, ditanyakan statusnya. Kalau memang musyawarah kelurahannya itu masih jam terus atau ada tanda X-nya, maka bisa ditanyakan ke pendamping sosial yang ada di kelurahannya masing-masing, minta aja konfirmasi, ditanyakan kenapa statusnya seperti ini gitu. Nanti pasti akan dijelaskan oleh teman-teman pendamping sosial yang berada di kelurahan. Nah, itu proses pendaftaran DTKS, bukan yang ada di sini yang dimaksud terdaftar dalam DTKS ya. Jadi ini adalah dua web yang berbeda. Kalau yang ini adalah web untuk pendaftarannya, sementara untuk melihat status ditetapkan di dalam DTKS atau tidak ada di web Siladu. Nah, web Siladunya seperti ini. Nah, di situ nanti para warga sekolah tinggal masukkan nick seperti ini ya. Kemudian nanti akan ada keterangannya di bawahnya. Jika nicknya terdaftar di dalam DTKS, maka akan berbunyi seperti ini ya, bahwa ditetapkan DTKS pada bulan Februari tahun berapa, 2022, tahun 2023, contoh seperti itu ya. Nah, kalau udah seperti ini berarti ini sudah masuk di dalam penetapan DTKS. Nah, kalau begitu nicknya dicek ternyata statusnya tidak ada seperti ini, nah tidak ditemukan ya, nick tidak ditemukan di dalam data DTKS, maka tidak terdaftar. Walaupun di web pendaftarannya tadi, pendaftaran DTKS ya, di web yang ini dia ada, tapi di Siladu tidak ada, maka berarti peserta didik ini tidak masuk di dalam penetapan DTKS. Yang dimaksud atau yang dimaksud dengan penetapan DTKS adalah yang terdaftar di dalam web Siladu ini ya, muncul, maka ini bisa mendaftarkan ya. Sekali lagi, ini bisa mengusulkan dan bisa mendaftarkan. Yang namanya usulan, yang namanya pendaftaran tidak serta-merta langsung diterima gitu ya. Jadi jangan berpersepsi bahwa, atau jangan berpikiran, wah saya sudah terdaftar di dalam DTKS, sudah memenuhi syaratnya, kenapa saya tidak bisa menerima? Jadi nanti ada skala prioritas juga. Nah, ini nanti akan diukur lagi, akan dilihat lagi, akan diseleksi lagi ya. Yang terdaftar di DTKS itu belum tentu pasti ya, ingat sekali lagi, belum tentu pasti atau belum mutlak dia akan mendapatkan KJP ya. Yang terdaftar loh ya, apalagi yang tidak terdaftar di dalam DTKS. Yang jelas dia tidak akan bisa mendapatkan mengusulkan KJP-nya. Yang sudah terdaftar di dalam DTKS pun itu belum tentu dapat KJP ya. Nanti setelah diusulkan ya, syarat-syaratnya terpenuhi, nah nanti ada proses verifikasi. Nah, apa yang diproses verifikasinya Mas Eka? Di proses verifikasi tersebut nanti sekolah akan memverifikasinya. Mulai dari kelengkapan berkasnya. Berkasnya apa aja Mas Eka? Berkasnya ada surat pengantar ya, surat permohonan bansos, terus ketatan bansos, KTP, KK, dan lain-lainnya. Nanti kita akan bahas tuh ya, cara mengisinya bagaimana. Kemudian itu diverifikasi oleh sekolah. Nanti setelah diverifikasi oleh sekolah juga ada verifikasi, ada 4 kriteria yang tidak boleh ini terisi. Yang pertama adalah tidak memiliki kendaraan roda 4 ya, atau maksimal roda 2 itu 2 ya. Ya roda 2 ya 2 ya. Terus tidak memiliki rumah di atas NJOP 1M ya, atas nama pribadi, tidak memiliki tadi rumah udah ya. Terus tidak ada anggota keluarga yang di dalamnya anggota Polri, ASN, ataupun anggota dewan. Atau yang terakhir, tidak boleh meminum minuman kemasan 19 liter, ya yang 19 liter ya, dalam satu hari berapa gitu. Nah itu tidak bisa. Nah ini pernah Mas Eka bahas
atau disinggung oleh Pak Waluyo langsung di podcastnya Mas Eka pada saat podcast PPDB sebelum. Yang dimaksud dengan minum 19 liter itu adalah minuman yang berkemasan bermerek, ya, atau contohnya mereknya merek A atau merek S gitu ya, atau merek F gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Dia minum 19 liter dalam sehari, dia beli gitu ya, botolannya 1 liter, itu tidak boleh, apalagi botolan yang galon. Nah, kalau yang botolan galon dia beli yang bermerek, maka tidak bisa ya dimasuk atau dikategorikan sebagai usulan penerima KJP. Yang boleh adalah isi air kemasan, itu boleh silakan. Jadi galonnya aja misalkan galon A gitu, atau galonnya galon F atau galon S gitu ya, itu diisi ulang, itu silakan boleh. Tapi kalau misalkan belinya langsung galonan yang bermerek, itu tidak bisa ya. Jadi nanti setelah diverifikasi seperti itu, syaratnya sudah terpenuhi, masuk di dalam DTKS, ternyata verifikasinya ada salah satu yang tidak masuk kriterianya atau di luar kriteria, maka dibatalkan verifikasinya seperti itu. Dan juga ya dilihat dari beberapa aspek. Ada 21 atau 22 pelanggaran yang tidak boleh dilanggar oleh peserta didik ya. Salah satunya adalah ketertiban sekolah, kemudian juga ada absensi. Nanti akan dilihat kalau ternyata absensinya banyak ya, terus melanggar juga dan sudah di blacklist oleh sekolah gitu, punya catatan hitam, ya bisa jadi dicoret walaupun dia terpenuhi ya kriterianya. Contoh misalkan dia usianya 10 tahun ya, di kelas 5 atau di kelas 6 SD, terus nicknya juga oke, tempat tinggalnya oke, DTKS terdaftar semua, dan 4 tadi tidak ada yang masuk kriterianya gitu, artinya memang keluarga kurang mampu gitu ya. Tapi dari segi absensi ya, ketertiban dan peraturan sekolah dilanggar, bisa nggak dibatalin? Bisa. Oleh ya, jadi seperti itu. Makanya para warga sekolah, selain syarat-syarat yang tadi ya, 21 pelanggaran itu juga harus nanti dilihat di verifikasi sekolah ya. Ketika misalkan ada salah satunya nyangkut ya, atau terkena pelanggaran ya, contohnya seperti tadi alfa dan segala macam, nah itu bisa dibatalkan usulan penerimanya atau tidak diteruskan usulannya. Jadi seperti itu para warga sekolah ya. Sekali lagi untuk persyaratan KJP-nya hampir sama, bukan hampir, bahkan sama seperti di tahap 1 tahun 2024, dan itu wajib terdaftar di dalam DTKS. Kalau tidak terdaftar di DTKS maka tidak bisa mengusulkan. Bahkan yang sudah terdaftar di DTKS pun belum tentu menerima KJP. Nah, untuk yang sudah menerima KJP saat ini, gunakanlah KJP sebagaimana mestinya, sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu, karena rumor yang beredar ya, KJP akan dihapuskan diganti dengan sekolah gratis. Apakah ini benar, Mas Eka? Ya, nanti kita akan bahas langsung dari perspektif yang berbeda ya, dari pandangan yang berbeda. Apakah memang benar KJP ini akan dihapus 100% dan digantikan oleh sekolah gratis ya. Jadi tunggu aja. Jadi untuk para warga sekolah yang memang sudah mendapatkan KJP-nya di tahap 1 yang sampai dengan saat ini masih dapat dan akan melanjutkan lagi untuk di tahap 2 tahun 2024-nya, silakan gunakan kesempatannya, gunakan KJP-nya, buktikan ya bahwa memang manfaat KJP-nya itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan yang ada ya, tidak disalahgunakan, tidak digadai, dan tidak segala macamnya ya. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan yang membuat pendidikan kita semakin lebih baik lagi. Mas Eka yakin teman-teman di Dinas Pendidikan juga dan pemangku-pemangku kebijakan juga memikirkan itu, bagaimana kualitas pendidikan di DKI Jakarta agar bisa lebih baik lagi. Jadi sekali lagi untuk para warga sekolah yang sudah mendapatkan KJP-nya, mohon dijaga KJP-nya, buktikan kepada kami semua, kepada warga sekolah semua, kepada masyarakat semua yang menilai bahwa KJP itu tidak bermanfaat dan segala macam, buktikan bahwa KJP itu memang benar-benar bermanfaat untuk kalian semua dan digunakan untuk keperluan sekolah. Oke, itu aja mungkin informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.